sarapan semuanya? Sudah. Sarapan apa? Sarapan nasi. Nasi. Nasi pakai apa? Pagi-pagi lontong. Oh, lontong. Kita kan kalau pagi gini memang bagusnya kita sarapan, supaya nanti kita sehat, ya kan? Nah, jadi kalau di rumah mau pergi sekolah, sebelum pergi sekolah, alangkah baiknya kita sarapan dulu. Dah, Ibu absen dulu ya, atau doa dulu lah ya. Siapa yang bisa pimpin doa? Kalila, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Ya. Kalila, Hadir. Arin, Hadir. Cika. Kita hari ini bahas tentang apa, anak? Tentang tema tiga. Ya, tema 3. Bon, ngedit dulu ya. Nah, kita hari ini belajar subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, di sini kita bahas tentang tokoh. Yang mana tokoh itu bisa dikatakan tokoh penemuan lah yang kita bahas ya. Penemu, bisa jadi penemu lampu, penemu pensil, dan penemu lah. Tapi Ibu hari ini ingin membahas tentang tokoh penemu. Siapa yang tahu ini? Ntar Ibu lengketkan dulu ya. Kalian anak ya. Siapa yang tahu ini? Ayo, coba definisikan siapa yang tahu ini. Angkat tangan. Ada yang kenal ini nggak? Biasanya kalau kita memakai, biasanya kalau misalnya ada gambar pakai baju kayak gini menandakan pejabat. Iya, betul. Pinter, Cika. Kasih Bu. Ya. Arin? Menggambarkan apa? Pejabat. Iya, bisa juga. Kalila? Iya, pinter. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi ini merupakan presiden kita. Jadi sebelum dia pergi, sebelum jadi presiden, dia itu pernah menjadi wakil presiden. Siapakah dia namanya? Presiden. B.J. Habibie. Ih, pinter Cika. Jadi anak kayak Cika ya, sudah baca-baca buku. Iya. B.J. Habibie. Cika kok tahu B.J. Habibie? Pernah lihat Bu? Di mana? Sekolah. Oh ya, ini sekolah juga lah ya. Oh ya. Sekolah lain. Sekolah lain di mana? Ada. Ya dah. Tepuk tangan aja Mbak Cika ya. Nah nih, ini B.J. Habibie merupakan presiden kita. Nah, Ibu ingin bercerita dulu tentang B.J. Habibie ini. Kalian kalau bisa mendengarkan cerita tentang B.J. Habibie ini, kalian pasti penasaran banget kan? Gimana B.J. Habibie ini? Nah, B.J. Habibie ini salah satu orang paling pintar di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan orang paling pintar di Indonesia? B.J. Habibie merupakan tokoh penemu. Siapa bisa jawab? Kalau bisa jawab, tokoh penemu Pesawat. pintar, Kalila. Kok bisa jawab, Kalila? Kalila pernah baca buku ya? Ya. Oh, bagus. Siapa tuh duduknya, nak? Nah, nih ya. Jadi, B.J. Habibie ini merupakan tokoh yang pernah menemukan pesawat. Nah, B.J. Habibie dari dia sebelum SD, SMP, SMA. Waktu dia SMA dia di Indonesia. Dari SMA inilah Habibie sering belajar keras.
belajar keras terus belajar agar dia lebih pintar, agar otak kirinya dan otak kanannya seimbang, lebih diluaskan. Yang mana kita ini semua yang ada di sini ini pintar sebenarnya, cuman karena lagi kita kurang mengasah otak kita. Jadi adanya orang yang pintar, adanya orang separuh pintar, adanya orang malas. Nggak ada orang bodoh di Indonesia ini, yang ada orang malas. Makanya jangan jadi orang malas. Nah, B.J. Habibie ini merupakan orang yang pekerja keras. Dia harus bisa. Sehingga dia tamat SMA, dia jebol salah satu universitas Jerman. Pintar Cika, Arin Kalila, Jerman. Nah, di Jerman, Habibie ini ngambil jurusan teknik pesawat. Nah, dari situlah dia mulai mengelola bagaimana cara buat pesawat. Bagaimana? Bukan teknik mesin, Bu. Teknik mesin, iya bisa. Dia teknik pesawat, Ibu lihat di buku tema kita ya. Enak ya? Iya, Bu. Ya, jadi dia ada ngambil pesawat itu kan, diciptakannya pesawat. Dia banyaklah cerita-cerita tentang B.J. Habibie ini. Ada juga filmnya sudah ditayangkan kan di dekat bioskop, di dekat kaset, di dekat novel juga ada. Apa judulnya coba? Kalau kalian penasaran nanti bisa kalian buka. Habibie dan Ainun. Tapi di situ diceritakan banyaknya tentang masalah percintaan Habibie dan Ainun. Nah, dah kalian sudah paham B.J. Habibie ini siapa? Udah, Bu. Udah ngerti. Dah, Nana. Ini tadi kan foto B.J. Habibie. Ini Bu ada teks tentang B.J. Habibie. Nah, nih. Dah? Nggak nampak, Bu. Sudah nampak ya? Ibu kurang jelas berarti materinya nih. Sudah nampak? Maju lagi coba Cika. Maju lagi. Kalilah. Udah, sampai situ aja. Dah, nampak? Nampak, Ya, Bu. Bu. Nah, ini ya, bentar ya, Ibu hapus dulu bentar. Nah, ini ada kata baku. Ada kata non baku atau tidak baku. Nah. Ibu mau tahu dulu sampai mana pengetahuan kalian tentang kata baku dan kata non baku. Satu orang, satu cari. Dah. Cari satu orang dari Cika dulu. Cika. Kamu cari di sini mana kata-kata yang baku. Kamu tulis di sini. Tinggalan satu kata aja. Ya, pertama Cika. Coba Lila. Cari. Berdiri. Cari di mana sini kata yang baku. Yang kata baku, kata baku mana? Kata baku. Nah, iya. Baku ya, baku itu sebenarnya lebih formal. Nah, pertama Cika. Coba Lila cari. Nah, coba dulu cari di sini mana kata yang baku. Nah, pertama kita mana? Nah, jadi Ibu jelaskan dulu apa itu kata baku dan apa kata tidak baku. Kata baku ini merupakan kata yang sering dipakai seperti acara apa? Undangan apa nih? Undangan pernikahan bisa dikatakan kata tidak baku dan bisa dikatakan rapat. Kata baku. Iya, rapat. Nih ya, kita bahas kata baku dulu, baru nanti kita bahas kata tidak baku. Nah, jadi kata baku ini sering digunakan di acara-acara formal. Sekarang coba Ibu menggunakan kata baku atau Ibu menggunakan kata baku atau tidak? Dengar ya. Ibu jelasin dulu nih. Saya hari ini pergi ke kantor. Itu baku atau tidak? Baku. Ya, bentar Cika. Cika diam, gantian dengan kalian berdua. Siapa yang tidak bisa jawab, dia diem ya. Nah, ini Ibu katanya ambil nih. Ambil ke itu. Itu baku atau tidak? Iya, pintar. Kalilah, dengerin Ibu. Nih. Tuh nih. Saya ingin menjelaskan kepada kalian semua yang ada pada hari ini
Baku. Ya, pintar-pintar. Nah, jadi kalian sudah paham kan apa itu kata baku? Nah, jadi kata baku ini yang terdapat di dalam cerita tentang B.J. Habibie ini merupakan presiden nomor ke 3. Nah, jadi adanya keras. Nah, keras ada di sini merupakan kata baku. Adanya kerja. Kerja adanya pelajaran. B.J. Habibie ini merupakan orang yang bekerja keras, kerja keras. Paham semuanya? Paham. Enggak. Jadi kita bahas ke kata yang tidak baku. Nah, kata tidak baku ini Ibu jelasin dulu ya sebelum ibu suruh kalian memilih mana kata baku mana kata tidak baku ya. Kata tidak baku ini kata yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paham? Di dalam kehidupan sehari-hari itu sering digunakan kata yang tidak baku. Misalnya, Kalila lagi ngomong sama Arin. Apa mungkin Kalila ngomong sama Arin kayak ini? Kamu mau pergi kemana? Mungkin. Lagi. Kamu mau pergi kemana? Bolehkah aku ikut padamu? Mungkin nggak ngomong kayak gitu sama si Arin? Boleh tidak? Boleh tidak saya ikut dengan kamu? Mungkin, enggak kan? Pasti gini kan? Boleh nggak aku ikut sama kau? Ikut apa kau nih? Gitu kan? Atau gitu kan? Pasti gitu kan? Ikut apa aku? Gitu kan? Pasti nggak kayak gini kan? Bolehkah aku ikut denganmu? Nggak itu kan? Itu kata yang baku seperti ini. Bolehkah aku ikut denganmu? Itu kata baku. Tapi kalau yang kata tidak baku, ikut apa aku? Nah, itu kata yang tidak baku. Tidak baku. Jadi kata tidak baku itu merupakan kata yang sering digunakan di sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari. Kalila lagi main-main sama Arin. Cika lagi main-main sama Kalila. Kawan. Kawan ya? Kamu juga kawan. Nggak boleh Masih kawan Arin. gitu ya. Masih kawan. Aja. Jadi kata tidak baku ini merupakan kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata baku juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada tanda petiknya. Apa? Di dalam acara rapat, di dalam kantor, di dalam hal-hal yang bersifat formal. Paham semuanya? Paham. Udah ngerti semuanya? Udah. Ini memberikan contoh kata baku atau kata tidak baku. Ini kalian pilih mana kata baku, mana kata tidak baku. Nah, dah, di pertanyaan melahirkan, ada lahiran. Kalian tahu lahiran orang cerdas, ada lahiran kamu. Nah, gitu kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, Cika, sama Cika, yang mana yang kata baku, melahirkan atau lahiran? Melahirkan. Kenapa bisa melahirkan? Ini kalau melahirkan dulu. Kalau yang itu kenapa? Kalau mau aja. Ya, benar. Melahirkan. Nah, sekarang ibu untuk Kalila. Cika udah betul dah, ini Kalila. Nah, yang mana baku? Nah, yang mana yang kata baku? Bermain atau main-main? Bermain. Hah? Iya, kalian tahu bermain. Yang kata tidak baku? Main mah? Yang kata baku? Oh ya, tulis ya. Lahiran kata tidak baku. Main-main kata tidak baku. Nah, ini sekarang ibu apain ke Arin ya? Ini contoh untuk Arin ya. Nah, kata baku, jidat atau dahi? Dahi, ya betul. Namun, dalam kehidupan sehari-hari sering apa? Apa? Suka sama apa? Ya, misalnya jidat kamu hitam sekali. Nah, jidat kamu hitam sekali. Siapa orang kalau jidat hitam pintar. Dahi. Nah, kalian sudah paham kata baku dan kata baku? Paham? Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, sekarang kita baca ya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan zaman. Nah, ini ya, perubahan zaman. Coba kalian perhatikan dulu ini, perubahan ekonomi, perubahan kegiatan ekonomi ini. Nah, perhatikan ini. Perubahan ekonomi, siklus perubahannya. Oke? Sudah diperhatikan gambarnya, prosesnya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, di mana dulu kita tidak memiliki pesawat? Nah, tidak ada pesawat ya. Iya. Nah, ini pabrik nih. Pabrik apa, Bu? Pabrik kecap. Dulu mengantarkan sesuatu nih ya. Pabrik apa tuh, Bu? Kita nggak tahu entah pabrik apa. Pabrik kan banyak ya. Pabrik. Contohnya
Nah, Bu, contohnya? ini contohnya pabrik getah, pabrik kelapa sawit, pabrik tempe, banyak pabrik-pabrik di Indonesia ini. Pabrik banyak orang yang kerja pabrik di mereka kerjakan. Itu kayak di Kuala pabriknya, Bu. Iya. Kamu pernah ke Kuala? Pernah, Bu. Alhamdulillah, masa Kuala depan. Langsa, Bu. Kalau lansa, Bu. Betul di atas tuh kami. Iya. Nah, perhatikan ya gambar ini. Ini merupakan gambar perubahan kegiatan ekonomi. Nah, Ibu jelasin dulu. Ini namanya apa? Beri. Pabrik. Nah, dulu kita menggunakan sesuatu itu menggunakan motor. Naik motor dia kan untuk mengantar, misalnya ngantar apa? Coba Ibu tanya dulu, ngantar apa? Kedelai. Ah iya, ke kedelai, ngantar ke toko. Nah, nih diantar dengan menggunakan motor. Motor, bisa. Mobil, Bu. Iya, mobil, motor. Tapi dengan perubahannya zaman, sekarang bisa diantar dengan menggunakan pesawat. Itu kalau jauh ya, Bu. Nah, jadi sekarang bisa mengantarnya dengan menggunakan pesawat. Pesawat. Misalnya gini, sekarang ini dengan perubahannya zaman tidak perlu naik motor aja, naik pesawat juga bisa. Nah, jadi kan kalau dulu belum adanya pesawat, kita hanya menggunakan motor dan juga menggunakan kereta api, juga bisa menggunakan apa tuh? Getek tuh. Bisa menggunakan getek, bajai. Nah, tapi sekarang misalnya kan banjir nih, banjir. Mau cepet sampai naik pesawat juga bisa. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kalian kembali masalah paralel. Udah paham itu kan? Iya, maksudnya rangkaian paralel dan rangkaian seri. Iya, Ibu ingatkan lagi ya. Udah paham ini kan? Nah, ini diagram pen ini Ibu kasih kalian tugas. Nah, itu sampai di rumah nanti kalian tulis apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan juga kalian tulis kata baku dan kata tidak baku. Contoh-contohnya dibuatkan jadi kalimat. Udah paham semuanya? Nah, kita masuk kesimpulannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Presiden nomor 3 yaitu B.J. Habibie. Jadi kita harus menjadi orang seperti Habibie, bekerja keras. Mendapatkan sesuatu itu harus dengan kerja keras. Nah, terus kata baku dan kata tidak baku. Yang mana kata baku digunakan di dalam acara formal. Kata yang tidak baku digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Arin bermain dengan Kalila bermain dengan Cika, bermain bertiga. Nah, kemudian adanya proses terjadinya perubahan adanya proses terjadinya perubahan zaman dari yang tidak adanya pesawat menjadi adanya pesawat. Nah, kemudian harus mencari perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Enggak, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Apa tadi tugasnya yang Ibu berikan? Apa, Cika? Rangkaian Seri paralel buat. Nah, dalam diagram pen ini kan. Nah, terus habis itu apa lagi? Cari contohnya. Kata baku dan nggak baku. Ya, alhamdulillah semuanya paham. Anak-anak Ibu pintar semua. Nah, udah paham semuanya kan? Nah, perlu diingat PR-nya ya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga harus kalian cari kata baku dan kata tidak baku. Nah, jangan lupa nanti sampai rumah diulangi lagi pelajarannya. Terus habis itu kalau misalnya ada yang perlu ditanya, disediain pertanyaannya. Besok tanya sama Ibu. Paham, Cika? Jadi udah beres. Yuk. Dah? Nah, jadi kalian tuh harus mencontoh B.J. Habibie. Nah, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa bikin doa? Baik, Aris, silakan nak maju ke depan. Sebaiknya kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkahnya kita berdoa dulu. Berdoa selesai.
Nah, terima kasih Arin. Nah, jadi nantikan sampai rumah, jangan lupa diulang-ulang lagi ya. Contoh tuh beja bibi jangan lupa ya. Ya, nah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.